itu tidak selamanya ada dan tidak permanen, bisa hilang direbut oleh kawan juga senjatanya. Iya. Jur. Bisa direbut oleh orang lain, bisa direbut berpindah kedudukan kepada posisi yang lain, dan bisa pula hilang karena kebijakan. Artinya posisi kita itu di tempat kerja kita sebagai guru, sebagai penyuluh itu tidak permanen, hanya sementara. Sewaktu-waktu akan hilang, bahkan bisa hilang diambil oleh Tuhan. Masya Allah. Tuhan ambil. Maka itu adalah jabatan. Maka ada hakikat lain. Jabatan tersebut adalah amanah. Amanah yang diberikan itu sebagai satu bentuk tanggung jawab dari orang yang menduduki jabatan itu. Saya nggak buka slide-nya karena slide-nya sudah ada di HP masing-masing. Nanti akan kita mempraktekkan tentang beberapa slide berkenaan dengan keteladanan. Itu makna dari jabatan. Jabatan menurut jenisnya terbagi kepada 3. Jabatan menurut jenisnya terbagi kepada 3. Yang pertama adalah jabatan pimpinan tinggi, JPT. Jabatan pimpinan tinggi. Apa itu jabatan pimpinan tinggi? GPT lah. Ada GPT instansi malah. pemerintah. Jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Di ada Pak. Lagi? Di HP ada. Ada sana ya? Kemudian sebelum kita menjelaskan jabatan tentang JPT, yang kedua adalah jabatan fungsional. Adalah satu jabatan yang menunjukkan fungsi dan tugas dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan profesinya, sesuai dengan profesionalnya. Fungsional. Kalian semua ini adalah fungsional. Maka posisinya, jabatannya berada dalam jabatan yang kedua, yang di tengah. Bukan jabatan pimpinan tinggi. Di tengah kami lah. Kemudian yang ketiga adalah jabatan administrasi, yakni suatu jabatan yang menunjukkan apa? Memberikan pelayanan juga kepada publik, kepada masyarakat, tapi ada bedanya dengan fungsi. Kalau jabatan administrasi tidak memandang kepada spesialisasinya, tidak memandang kepada keahliannya, tidak memandang kepada kebisaan seseorang. Iya, lanjut. Dia berbagai macam disiplin ilmu. Dia bisa melaksanakan tugas dan fungsinya juga dalam rangka memberikan layanan kepada publik. Nah, itu adalah jenis-jenis dari jabatan. Yang pertama, jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi itu ada pada tiap-tiap organisasi. Kalau di sekolah, jabatan pimpinan tingginya siapa? Kepala sekolah. Secara struktur, maka kepala sekolah. Tapi kepala sekolah bukan jabatan struktural. Kepala KUA adalah pimpinan dari organisasi di KUA, tapi kepala KUA bukan jabatan struktural. Karena kepala KUA sekarang itu adalah penghulu yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala KUA. Jadi jabatannya memang pimpinan pada organisasi itu, tapi tidak sebagai pejabat struktural. Kemudian pada kantor Kemenak Kabupaten dan Kota, jabatan pimpinan tingginya adalah kepala Kemenak, tapi kepala Kemenak itu adalah jabatan struktural. Kemudian di Kanwil adalah jabatan pimpinan tinggi, dan Kanwil itu adalah jabatan struktural.
Kalian semua sudah belajar tentang SOTK. SOTK sudah ya? Susunan organisasi tata kerja. Oh, itu. Udah. Sos Jetika. Ada. Nah, SJ. kalau sudah kita belajar struktur organisasi dalam konteksnya dengan jabatan, ada berapa jumlah eselon di Kementerian Agama? 11. 11 ya. 11. Berarti ada eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4 sampai eselon 11. Nah, sampai 4 saja. Yang 11 itu adalah eselon 1 pada pusat. Ya, yang bujur-bujur. Jadi eselon di Kementerian Agama itu hanya ada 4. Eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Eselon yang paling tinggi adalah eselon 1. Dan itu hanya ada di pusat, kerja di daerah. Kalau pengen ada datang di KUA, jadi kepala KUA, eselon 1 nih. Nah, eselon 1 gitu. Tidak ada. Dulu memang kepala KUA itu adalah pejabat struktural. Eselonnya eselon 4B. Eselon 4B. Tapi karena ada regulasi dihilangkan, maka suatu waktu jabatan-jabatan itu hilang, kursi itu hilang, maka jabatan eselon pada KUA tidak ada lagi. Dulu ada eselon 5. Eselon 5 itu ada di madrasah. Siapa eselon 5 di madrasah? Apakah kepala madrasah? Tidak. KPU. Kaur yang ada penyatuan. Kaur. Jujur. Bakapur. Kepala urusan Tahu. itu eselon 5. Karena regulasi maka dihilangkan eselon itu. Jabatannya tetap masih ada kaur dan orangnya kadang-kadang banyak kaur juga. Iya lah yang ketua-tua aja. Dia ketawa karena nggak ngerti. Jabatan-jabatan itu sudah hilang, sehingga tersisa sekarang adalah eselon 4. Kasih-kasih di Kemenak itu ada eselon 4. Kemudian kepala-kepala Kemenak di kabupaten dan kota itu ada eselon 3. Ya tak orang lah. Kemudian di Kanwil itu ada eselon 2. Kerja di Kanwil itu eselon 1. Di Kanwil, Kak Kanwil, Pak Tamrin itu eselonnya eselon 2. Kemudian yang di Kaltim Pak Abdul Halik itu eselonnya eselon 2. Kasubag eselon 4. Kasubag eselon 4 di bawah dari eselon 3. Itu berapa gajinya, Pak? Supaya lebih semangat, Pak. Anak naik jadi eselon 4. Hanya bergantian jadi, Dok. Apa namanya? Bisakah berubah posisi jabatan itu? Itulah. Nggih. Nah, itu mungkin intinya. Kan apa? Sabar lah. Urutan dulu. Wis. Jabatan struktural. Ya, jabatan struktural yang di pusat ada eselon 1. Di pusat juga ada eselon 2. Banyak. Dia mau. Kemudian di Kanwil itu adalah eselon 2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kak Kanwil nggak bisa bekerja sendiri. Dibantu oleh eselon 3. Siapa saja eselon 3 di Kanwil? Eselon 3 Kabak TU. Dulu istilahnya adalah kepala batu. Kepala bagian tata usaha. Singkat sekarang Kabak TU. Wah, ini biru lah, Pak. Kepala biru lah. Kepala biro itu ada di perguruan tinggi. Oh, beda lah. Kepala biro awakan, kepala biro perencanaan, keuangan, eselon 3. Kemudian di Kanwil, eselon 3 yang lainnya adalah kabit penmat, kabit pontren, kabit prais, kabit haji dan umrah,
Pesantren. Pesantren. pesantren, takris, kemudian penyelenggara atau yang lain. Bimas, agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Itu bidang-bidangnya eselan 3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mereka dibantu oleh eselan 4. Eselan 4 adalah level eselan rendah. Tiga berkaitan agama. Jadi ada kasih-kasih dan sebagian juga sudah hilang karena regulasi, karena aturan. Termasuk juga diklat. Pendidikan keagamaan Banjarmasin eselonnya adalah eselon 3. Eselon 3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya eselon 3 kepala balai dibantu oleh eselon 4. Eselon 4 yang ada di balai dulu banyak, ada kasih bakti, ada kasih-kasih, banyak kasih-kasih. Regulasi berputar menghilangkan para kasih seluruh Indonesia. Oh. Iya, Peningginya siapa Pak? peningginya Allah Ta'ala. Jabatan tertinggi dalam birokrasi itu adalah eselon 1. Oh, 1. Tapi eselon 1 di bawah menteri. Oh, minta. Menteri bukan jabatan karir pada kementerian, tapi menteri adalah jabatan politik yang ditunjuk oleh presiden. Jadi tertingginya hanya eselon 1. Tapi eselon 1 tunduk, manut, takut kepada menteri. Menteri tunduk kepada siapa? Menteri tunduk kepada presiden. Presiden apa Pak? Tunduk kepada rakyat. Politik, Pak. Irjen itu adalah eselon 1, Inspektor Jenderal. 11 unit eselon 1 dalam penanganan jabatan. Ada 11, yakni yang pertama adalah ayo, Sekjen, Oh, sekian. Sekretariat Jenderal. Yang kedua adalah Dirjen Pendis. Kemudian Dirjen Bimas Islam, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Buddha. Kemudian Badan Litbang dan Diklat. Selanjutnya Inspektur Jenderal, dan terakhir adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ada 11 eselon 1 di pusat. Mereka pun dibantu oleh eselon 2. Kita mengenal itu juga. Tapi kan ada wajib hafal Pak. Hah? Ada wajib hafal. Bukan satu kewajiban, yang penting tahu aja. Supaya jangan salah kita menyampaikan kepada orang lain. Jadi, oh, ini eselon 5. Palak dah gitu. 11 ini. Apalagi nanti sambil jalan, kita praktek jalan. Eselon 4, eselon 7. Eselon 9 kami Pak. Kata kuncinya apa itu Pak? Eselon 1, eselon 2 itu kan tadi kan menyamar ini. Jadi kalau diringkaskan eselon 1 itu adalah ini. Eselon 2 adalah ini. Apa itu? Ada Pak? Ada kesimpulannya itu. Ada kesimpulannya. Eselon 1 adalah eselon 1 itu adalah merancang program kegiatan. Merancang. Kemudian eselon 2 adalah bentar, kita tukar nanti. Pembuat kebijakan eselon 1, pembuat kebijakan tentang kegiatan program. Kemudian eselon 2 adalah perencana. Eselon 3 itu adalah dan eselon 4 itu adalah pelaksana. Eselon 4-nya adalah pelaksana. Eselon 4 nggak bisa kerja juga, dibantu oleh staf-staf. Jadi kalau tahu kata ada kasih, kalau ada stafnya siapa yang mengerjakan? Nggak bisa kasih sendirian kerja, ada staf-staf.
Nah, itu adalah pengenalan jabatan, di mana tiap-tiap seseorang ya, akan mengalami tentang perubahan jabatan-jabatan itu. Bapak dan Ibu nggak selamanya jadi guru, penyuluh juga nggak selamanya. Kan ada perubahan-perubahan. Apalagi nanti dilihat punya kompetensi, dilihat punya keahlian, sewaktu-waktu akan diberikan kepercayaan oleh pimpinan kita. Manakala kita memang betul-betul dilihat punya kelebihan, punya kompetensi. Sewaktu-waktu nanti yang guru asik ngajar dipanggil oleh kepala madrasah, brother. Tahun depan misalkan bantu untuk mengelola perpustakaan. Itu kan satu amanah. Oh, siap Pak. Bu Atoy, misalkan membantu tahun depan untuk menjadi wakamat kesiswaan. Tawaran-tawaran itu bukan karena asal-asalan. Pasti tawaran itu melihat kompetensi yang kita miliki, sehingga kita ditawari. Kadang-kadang pimpinan itu nggak ingin ribet, langsung bikin SK. Begitu keluar SK kita sebagai wakamat kesiswaan. Begitu SK keluar, kita langsung sebagai wakamat kurikulum. SK keluar, langsung jadi kepala perpustakaan. Itu adalah kebijakan-kebijakan perpindahan dari satu jabatan kepada jabatan yang lain. Itu adalah lumrah terjadi dan biasa terjadi. Manakala pada satu tempat pindah pada tempat yang lain, yang kadang-kadang bisa tidak sesuai dengan kompetensi kita, sesuai dengan kompetensi kita di satu sekolah, umpamanya di satu sekolah. Pada saat kita mengajar, nanti pimpinan datang kepada kita, Pak Brother, ini mengajar tidak akhlak. Itu bulan depan Pak Ansari akan pindah, kita kekurangan guru, bisa ngambil mah dubbing yang sebagai guru aktif akhlak, juga sebagai guru olahraga. Tahu orang itu kan datang kepada kita, kada bisa Pak lain bidang olahraga. Langsung kita malam. Waduh, tawaran itu adalah dikaji oleh pimpinan. Kita ditawari karena dianggap pimpinan tidak mampu. Itu satu amanah yang diberikan kepada kita. Maka manakala itu terjadi, maka itu ada kesempatan bagi kita untuk belajar, walaupun sesuai dengan kompetensi kita. Sesuai dengan kompetensi kita. Saya di balai dikatnya juga pindah-pindah, enggak selamanya di satu tempat. Selama 19 tahun di sini, udah beberapa kali di main catur. Pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Orang kadang-kadang pindah kemana-mana, pindah ke sekolah Man 1, pindah ke Man 2, pindah ke MTSN 1, pindah. Kenapa yang pindah terus? Ancak pekelahi. Buat terus. Sini biar mana hutangnya? Kayak Ada itu kawan. Itu suatu hal yang terjadi biasa. Dalam pengenalan jabatan, itu ada istilah mutasi, ada istilah rolling, ada istilah perpindahan. Manakala itu terjadi pada diri kita, biasa saja. Kita dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, santai aja lah. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menerima hal itu? Bahwa tempat yang baru sangat memerlukan tenaga kita. wis. Paksa aja. Karena siapa lagi yang memotivasi diri kita? Mengharapkan orang lain, memberikan dorongan, motivasi, nggak ada. Awam. Maka kuatkanlah diri kita Wis. bahwa tempat yang baru sangat memerlukan tenaga kita. Wis. Iwak pada gue. Ketika tahun pertama saya di Balai Diklat, Aur. yang saya lamar di sini adalah abang biji sulam. Hidup gue hati-hati. Ternyata begitu lulus di sini tahun 2004 saya menerima SK, menetapkan nama Jakani NET, pangkat golongan
ditempatkan sebagai jabatannya operator komputer pada sebuah tata usaha. Padahal yang saya lamar adalah bidik suara, tapi ternyata diterima, tapi jabatannya beda. Jabatannya sebagai operator komputer. Maka saya jalani sebagai operator komputer, saya ketik 1 tahun saya ngetik tentang rumah tangga kantor balai diklat. 1 tahun berubah lagi, mutasi. Intinya mutasi itu adalah penyegaran, supaya nggak terlalu ini dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Mutasi lagi, pindah lagi saya, itu mengenai jabatan loh. Pindah ke ruang yang lain, bagian yang lain, yakni pada seksi tenaga administrasi. Jabatannya adalah sebagai operator komputer. Sama. Jabatan sama, tempat yang berbeda. Ruang lingkup pekerjaan yang berbeda. Dulunya mengetik tentang rumah tangga balai, pindah ke seksi tenaga diklat tenaga administrasi, mengetik tentang kegiatan-kegiatan Ada tanda tangannya. memanggil peserta, memberikan peserta, membuat latar Tanda tangan balon. 1 tahun, jalan lagi 1 tahun. Ternyata tahun yang berjalan, teman saya tugas belajar. Apa SK-nya? Karena tugas belajar dia nggak bekerja lagi. Maka tambah lagi surat tugas saya. Jadi kami sebagai operator komputer pada seksi tenaga administrasi sekaligus sebagai penyiap bahan untuk pekerjaan teman. Penyiap bahan kegiatan pelatihan. Jadi saya lagi menyiapkan bahan-bahan kertas, menyiapkan lengkapan yang lain-lain. Itu memperkaya pengalaman kita, walaupun tidak bidang kita. Yang penting kita asal mau. Beda dengan orang yang nggak mau, yang lain aja Pak. Kado Pak. Yang lain aja. Ada tuh. Ada di tempat-tempat tertentu ada yang nggak mau. Tapi kita sebagai seorang ASN pada saat melihat kepercayaan yang diberikan kepada kita, maka manfaatkanlah kepercayaan tersebut dengan cara belajar. 3 tahun di seksi, rupanya pindah lagi, kasih lagi. Saya ditarik lagi ke sebuah tata usaha sebagai pengelola simpak. Simpak. Kira itu tadi. Simpak, sistem informasi manajemen pegawai. Kalau simpak Simpak biar uangnya ini waktu gua. pengalaman itu menjadikan tambahan Gara-gara pengetahuan kita. ngeliat pianina. Oh, mereka waras. Setelah itu saya dikasih terus. Setelah simpak, kasih lagi tambahan. Sebagai pengelola simpak plus sebagai pengadministrasi kepegawaian. Kemudian 1 tahun berubah lagi nih. Benar Sebagai kan lagi. perencana dan pengelola kepegawaian. Kadang. Berbarengan terus sampai di tahun 2008, 2009 sebagai pembuat daftar gaji dan pengadministrasi kepegawaian. Sama-sama saya ditanya oleh kepala balai, ya Kani, kamu ini sebenarnya pekerjaan kamu apa? Pengelola kepegawaian, ini SDM. Satunya pembuat daftar gaji, keuangan. Kamu pilih yang mana? Saya kan mengerjakan saja Pak. Saya siap aja, nyaman aja siap. Seandainya perempuan yang ditawarkan, Siap dia malah. Dasar kunci Inggris sih ini. begitu mutasi. Ternyata bukan sebagai pengelola kepegawaian, bukan sebagai pembuat daftar gaji, ternyata sebagai bendahara. No. Mana tuh? Pak, saya sarjana alam gaib. Tempat kita ini kan banyak yang masih jadi ekonomi, alumni keuangan banyak. Atau mereka enggak? Saya percaya kamu. Wis. Saking jujurnya nih. Mungkin yang lain nggak mau gitu. Terus bagaimana Pak? Kata beliau belajar. Wis. Akhirnya belajar lagi, walaupun bukan background kita. Saya harus memaksakan diri untuk belajar tentang perpajakan, memaksakan diri untuk belajar tentang pembukuan, memaksa diri untuk belajar tentang keuangan, memaksa diri untuk mencari duit untuk kesejahteraan kantor. Karena tamu datang itu nggak ada uangnya, harus menyisihkan segala keuangan-keuangannya ada. Itu saya jalani.
seperti air mengalir. Oh, kayak itulah. Ikut saja. Nanti pada saat kegiatan pelatihan keluar ikut, ke Jakarta ikut, Makassar ikut. Sampai akhirnya sebenarnya setiap tahun itu ada peluang untuk menjadi widya suara. Setiap tahun pula itu Balai Diklat mengirim calon-calon widya suara. Sejak tahun 2004, 2005, 2006, 2007 itu ada terus. Dan teman terus yang dikirim. Lazim. Dan pimpinan datang kepada saya, Jetani, kamu nanti dulu ya. Wes, disayangi pian wae. Nggak tahu juga. Sampai akhirnya tahun 2011 Badan Litbang memanggil dengan nama, nggak ada lagi penjatahan. Sebelumnya jatah pada Balai Diklat 2 orang, kirim 2 orang. Jatah Balai Diklat 1 orang, kirim 1 orang. Setiap tahun. Tahun 2011 kepada yang terhormat Kepala Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin sehubungan dengan kegiatan TOT Widya Suara Jakarta, maka ini kami harapkan saudara untuk mengirimkan atas nama Jerkani. Dalam jabatan tuh. Oh, sampai juga jodoh saya gitu. Orang gabut ke Berapa Jakarta. tahun, Pak? Prosesnya itu berapa tahun? 8 tahun. Orang gabut ke Jakarta gampang. Masya Allah. Berangkatlah saya ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan selama 8 hari 1 bulan. Ya, 8 hari 1 bulan. 38 hari. 38 hari saya kumpul dengan kawan-kawan dari Papua, kawan-kawan dari Ambon, Makassar, Aceh. Masing-masing satu orang. Semua digembleng. Diajar tentang kewidyasuaraan. Sehingga selesai ikut pelatihan selama 38 hari, saya pulang membawa sertifikat lulus. Tepuk tangan ya. Hebat hebat. Itu adalah sesuatu hal karir ya, karir. Dalam pengenalan jabatan karir itu seperti itu. Pada saat menjadi tahun 2012 saya mendapatkan SK Widya Suara. SK Widya Suara, saya pernah lihat kan, wah sebagai Widya Suara. 2012 saya sekalipun nggak ngajar di Kediklatan. Yang ngajar kan waktu itu masih banyak mantan-mantan kepala Kemenak. Masih banyak dulu yang ngajar banyak kepala batu. Mantan-mantan Kabak TU dari Kaltim, dari Kalteng, dari Kalsel. Karena dulu tuh masih banyak pejabat-pejabat yang mengajar. Jadi pada kesempatan saya nggak bisa ikut mengajar, hanya duduk lihat bagaimana orang mengajar. 2013 karena saya nggak mendapatkan kesempatan mengajar, saya membuka EO, Apa tuh? Event Organizer. Oh. EO. Bukan EE, bukan saya membuka suatu kegiatan seminar-seminar di berbagai daerah. Masya Karena Allah. teman-teman saya di seluruh Indonesia ada, mereka jadi narasumber. Saya undang mereka datang mengisi materi. Di berbagai daerah yang banyak datang hadir itu yang ikut adalah kita karena kegiatan pendidikan yang ikut seminar-seminar adalah guru-guru. Mereka mau aja ikut seminar walaupun bayar 250.000, 300.000 satu hari selesai. Oh ternyata main bisnis juga saya. Wih, cair malah. Karena saya nggak ngajar sih di sini. Kalau itu fakta, Karena nggak diberikan kesempatan. tapi di luar. Akhirnya 2013, 2014 pajakan itu Pikir aja mulai cekan. di luar tos kegiatan. Kenapa nggak ada kegiatan sendiri? Karena Enggak. Tapi pakai. tapi saya tetap di kantor. Enggak, yang penting Karena bergaji kegiatan malah. di luar itu adalah kegiatan di hari-hari libur. Saya cek, oh Sabtu Minggu libur, tanggal merah. Waktu-waktu itu saya gunakan untuk berkarir saya. Masya Allah. Akhirnya 2014 saya dikasih ngajar. Mulai saya ngajar. Akhirnya kegiatan di luar mulai berkurang. Sampai akhirnya nilai sertifikat di luar tuh nggak berharga lagi. Dulu kan orang-orang ikut seminar bayar 300 itu mau saja. Sekarang saya bikin spanduk gratis, nggak ada yang mau ikut. Ada bapak, dia ngeri dulu. Karena nilai sertifikatnya
udah nggak ada lagi. Oh, baru harga. Dulu nilai sertifikat ada harganya satu. Berapa, Pak? Satu. Satu lah. Angka kreditnya satu. Besar itu. Mulai berkurang-kurang 0,5 sampai 0,01. Akhirnya sampai nggak ada harganya lagi. Yang dulunya orang masih menyerbu harga 100.000 ikut asal beli sertifikat. Saya adakan kegiatan di hotel-hotel. Mereka mau sekarang gratis, mereka nggak ada yang mau lagi. Karena nilai dari sertifikat itu udah nggak ada harganya. Akhirnya 2014 saya ikut apa namanya? Ikut mengajar di luar. Kalau sudah nggak ramai lagi, ya tutup, nggak ada lagi gitu di luar. Saya standby di balai diklat ikut ngajar. Sampai saya diberikan julukan nih nggak bisa ngajar. Lecehan, Pak. Tapi itu saya mendapat suara itu bukan hanya mendapatkan informasi dari orang lain. Oh iya, oh berarti ada yang perlu saya rubah. Saya ngajar itu hanya bukakan video, nanti saya mintakan kepada kelompok-kelompok untuk mendiskusikan tentang video. Itu aja. Ternyata sekarang video itu menjadi satu kebutuhan. Para video suara sekarang itu banyak membukakan video-video singkat untuk pembelajaran. Guru-guru juga seperti itu, sekolah-sekolah video-video singkat yang dibuka. Dulu saya pada saat membuka video, wah jadi ini buka video terus, gak bisa ngajar. Ternyata sekarang menjadi satu kebutuhan. 2015, 16 saya ikut pelatihan-pelatihan, 17, 18 ya mengalir seperti air. 2019 saya ikut pelatihan kirim. Mungkin karena saya nggak bisa ngajar, saya dikirim ikut Lemhanas, pelatihan yang dilaksanakan oleh para jenderal di tempat di Banjarmasin. Banjarmasin kita ngirim ada 5 orang WIW yang hebat-hebat. Juga ada Pak Abdul Hamid, Pak Zakaria, Yudil, mungkin ada ya mereka kawan-kawan yang lebih profesional. Sehingga saya diikutkan. Ya kan kamu ikut. Oh iya siap Pak. Ikutlah saya. Latihan. Ada 100 orang peserta dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Brimob, kemudian dari Aerot, kemudian dari BPSDM, perguruan tinggi, semua ada. Masing-masing mengirimkan perwakilan. Termasuk saya juga. Kegiatan tersebut dikemas selama 17 hari. 17 hari itu waktu yang lama. Dari pagi jam 8 pulang sampai jam 6. Tentang nilai-nilai kebangsaan. Narasumbernya dari berbagai negara. Dari Meksiko, dari Korea, dari Prancis, Jerman, Mesir, kemudian dari Australia. Kalau nggak salah kemarin ada 14 negara yang memberikan materi pada kita itu. Dan kami ikutin. Kami paham. Kami paham dengan apa yang mereka sampaikan. Oh, mantap. Iya. Karena mereka itu duta-duta besar Indonesia untuk sana. Bahasa Indonesia juga lah. Bahasa Indonesia juga. Jadi mereka menyampaikan materi kami terima tentang nilai kebangsaan. Ternyata dalam kegiatan-kegiatan tersebut adalah mencari bibit-bibit trainer tentang nilai-nilai kebangsaan. Semua peserta aktif, semua peserta mengikuti dan mentaati aturan. Dan itu yang kami ikuti selama 17 hari. Dari 100 orang yang ada ikut itu ternyata diseleksi. Malah. Kami jalan aja dinilai. Cara berjalan masuk ke dalam itu dinilai. Kita memandang saja dinilai. Bagaimana kita memandang teman, bagaimana kita memandang narasumber, bagaimana tata cara kita berbicara, itu semua dinilai. Sehingga setiap kali, setiap sesi itu selalu ada nilai. Pada setiap orang tampil 50% pertama digugurkan. Jadi dari 100 peserta, 50% gugur. Artinya tidak bisa masuk ke babak selanjutnya untuk mengikuti kontes. Karena ada kontes sebagai orator, presenter. Itu 50%, dari 100, 50. Saya perhatikan 50 itu ada, kok teman-teman yang hebat-hebat ngajar kok gugur? Wes, saya Kok sama saya ada? Sama saya ada?
Rasa grogi juga. Wes. Kenapa? Teman-teman nggak hebat kok. Mereka daftar dia ikut. Akhirnya pada saat masuk ke 50 besar, saya dapat bimbingan dari Mesir. Bahasa apa? Dan Belanda, ada 2 orang pembimbing. Mereka membimbing tentang cara berbicara. Bagaimana tinggi rendah kita berbicara. Dibimbing. Kemudian cara duduk, bagaimana duduk seorang ASN itu dibimbing. Tidak asal-asalan. Mungkin kemarin yang duduk mungkin seperti ini. Itu bukan duduk ASN. Oh. Tapi duduk ASN itu adalah duduk yang tegap. Duduk bukan tegap seperti tentara, tidak. Tapi tegap itu adalah dada kita ini ada rasa kesiapsiagaan. Walaupun tidak seperti ini. Tapi dengan seperti ini, itu adalah satu bentuk menghormati kepada orang yang ada di sekitar. Teruskan. Duduk lagi. Tapi tidak juga dengan membusungkan. Tapi dengan seperti ini kita ada tegap. Itu yang diarahkan. 50 orang selalu tampil. 50% dipotong lagi. Dari 50, 50% 25. Oh, ternyata ada nama saya, nama 25. Pada tahap berlanjut terus diasah, dilatih, kita belajar. Oh, ini saya berada pada satu tempat yang harus menamakan Gambut. instansi. Saya mewakili Balai Diklat. Saya mewakili organisasi saya. Yang lainnya banyak. Dari angkatan udara juga masih ada, angkatan darat. Mereka hebat-hebat. Sampai dari 25 seleksi akhir diambil dari 50%. Oh enggak 5%. Karena kalau 50% 12,5. Siapa yang mau dipotong setengah? Diambil 10 besar. Di 25 orang seleksi diambil 10 orang 10 besar. Akhirnya saya ikut di sana. Ada nama saya. Teman-teman memberikan support dengan adanya masuk perwakilan. Sementara yang lain-lainnya nggak ada. Dari UIN juga nggak ada. Dari Unlam 1, dari RRI 1, dari Angkatan Darat 1, dari BPSDM Provinsi 1. 10 besar itu mereka mengambil undian. Jadi saya ikut ngambil undian kayak orang undian Piala Dunia. Ada bola di sana, diambil. Saya ada bawa bola kan. Ngambil bola. Ternyata saya dapat undian nomor 5. Nomor yang di tengah-tengah gitu. Pada saat tampil pertama seperti kayak di televisi lah. Kami panggil peserta. Tampil mereka naik ke atas menyampaikan tentang nilai-nilai kebangsaan. Diberikan waktu 15 menit menyampaikan materi itu. Dari angkatan darat. Karena orangnya militer kaku semua. Semua yang hadirnya ada dipaksa untuk terbelalak mata. Nggak ada yang bisa tidur. Jadi dengan keras suara, kadang-kadang menghempaskan tangan di meja. Bagaimana supaya orang nggak tidur? Soalnya seperti itu, tentara. Karena dia ingin memaksakan apa yang menjadi konsep dia, bahwa tentang nilai-nilai kebangsaan itu adalah. Tapi dia di atas di podium. Terus kedua dari RRI, kemudian dari perguruan tinggi, dari Unlam. Karena kalau dari perguruan tinggi itu lebih banyak ditayangkan ada teori-teori. Menurut Hasibuan, ini pengertiannya adalah, menurut ini pengertiannya adalah sangat teori. Sehingga para peserta akhirnya semua memejamkan mata karena teori. Karena teori. Sampai akhirnya giliran saya. Majulah saya tampil. Saya ingat, posisi saya adalah sebagai bidik suara. Saya sampaikan tentang materi nilai-nilai kebangsaan. Saya ajak ikut berdiskusi. Ada menurut Bapak bagaimana? Menurut Bapak bagaimana? Nah, bagaimana kalau menurut Bapak mengajak keseluruhan untuk ikut terlibat dalam pembelajaran? Sampai kepada saya mengajak kepada perilaku. Saya ajak berdiri, saya ajak kegiatan aktivitas dalam 15 menit. Mereka ikut. Semua peserta walaupun mereka jenderal-jenderal ikut. Di akhir kegiatan sebelum kesimpulan, saya ajak nyanyi. Yuk kita nyanyi sama-sama.
akhirnya nyanyi lagu dari Sulaiman. Orang kaya mati. Gitu. Tapi kalau mati, mereka akan merefleksikan mati itu bagaimana? Siap. Akhirnya mati itu dilaksanakan dengan cara begini. Jadi saya refleksikan nanti siapa yang saya tunjuk itu aku harus merefleksikan. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat jelata mati, dosen-dosen mati. Yo dosen-dosen. Padahal dosen waktu itu ada juga dosen saya waktu itu. Suruh mati. Mati. Mereka meredakan di lantai. Angkatan darat mati, tentara mati, polisi mati. Akhirnya dari 100 peserta itu semua merupakan diri. Teman-teman saya juga saya bunuh. Wijaya suara mati. Bunuh diri. Saya sendiri. Itu padahal saya sudah kehilangan arah dalam mengajar. Saya memandangnya kepada panitia. Ini giliran panitia mau saya bunuh. Kata panitia, tim juri, Terus saya bangunkan. Ada yang tidak boleh mati dari diri kita. Wah. Akhirnya pakai saya menjadi Nabi Isa gitu. Hidup semua. Saya hidupkan. Hidup mereka. Yang tidak boleh mati dari diri kita adalah semangat kita dalam menuntut berkarya.